Hai, saya Sarmin. Senang sekali kita berjumpa kembali. Saya hari ini akan membawakan sebuah topik yang menurut saya sungguh-sungguh fenomenal. Mengapa? Karena saya akan membawakan sebuah topik tentang lemak. Banyak orang yang merasa lemak ini adalah sangat mengerikan. Mengapa? Karena orang yang tidak mengetahui lemak itu akan sangat-sangat khawatir tentang lemak ini. Karena pada orang umumnya selalu mengibaratkan lemak adalah untuk membuat badan menjadi melebar atau gemuk. Sebenarnya lemak itu adalah sumber energi yang berwajah dua. Mengapa berwajah dua? Karena mempunyai dua sisi yang sangat berlawanan. Lemak ini bisa menguntungkan karena merupakan nutrisi penting untuk pertumbuhan dan kesehatan. Namun jika kita konsumsi berlebihan, dapat juga merugikan karena bisa menyebabkan obesitas, kanker, dan arteriosklerosis. Sebenarnya lemak ini adalah zat negatif yang mendatangkan banyak penyakit untuk tubuh. Ketika mendengar kata lemak, pasti berhubungan dengan kegemukan, betul? Menyebabkan naiknya kolesterol hingga penyakit mengerikan lainnya. Tetapi tidak sedikit pula orang yang belum paham dengan apa itu lemak dan efek apa yang ada lemak itu pada sendirinya. Mau kita simak sama-sama. Lemak itu adalah suatu senyawa kimia yang tidak larut dalam air. Untuk melarutkan lemak itu kita perlukan sebuah pelarut khusus. Seperti halnya karbohidrat dan protein, lemak juga merupakan sumber energi bagi tubuh. Lemak juga termasuk pembangun dasar jaringan tubuh karena ikut berperan dalam membangun membran sel dan beberapa organ sel tubuh kita. Di sini saya bisa merangkum beberapa peran lemak dalam tubuh kita sebagai sumber energi setelah karbohidrat. Lemak dapat memberikan 9 kilokalori energi per 1 gram. Kemudian menjaga temperatur tubuh. Itulah bergunanya lemak kita ya. Kalau kita tubuh mempunyai lemak yang sedikit berlebih, kita nggak usah khawatir kalau kita ada di dalam kondisi cuaca yang sangat ekstrim dinginnya. Kita akan lebih mudah bertahan dibandingkan dengan orang yang kurus kering. Itulah fungsi lemak. Kemudian melindungi organ penting seperti jantung dan ginjal dari guncangan eksternal. Ya, tubuh kita juga memerlukan lemak ya untuk menghindari guncangan bagi organ tubuh kita. Selain itu, lemak juga membantu menyerap vitamin terurai dalam lemak. Contohnya adalah vitamin A, D, E, K. Karena vitamin A, D ini, A, D, E, K adalah larut dalam lemak. Jadi lemak itu ada gunanya bagi tubuh kita. Jenis-jenis lemak ada 3 kategori besarnya, yaitu adalah jenis pertama asam lemak jenuh, lemak jahat berupa lemak padat yang dikonsumsi berlebihan akan menyebabkan meningkatnya kolesterol LDR dalam tubuh. Sumbernya bisa dari daging yang berlemak, makanan olahan, mentega, makanan kaya lemak, keju, kue, mie instan, creamer, dan lain-lain. Asam lemak jenuh ini adalah asam lemak yang padat yang bisa meningkatkan kadar kolesterol LDR kita. Kemudian yang kedua adalah jenis lemak asam lemak tak jenuh. Lemak ini adalah lemak baik ya, berupa lemak cair yang didapat menurunkan kadar kolesterol LDR dalam tubuh. Asam lemak tak jenuh meliputi asam lemak omega 3 dan asam lemak omega 6. Sumbernya dari ikan salmon, minyak kedelai, minyak jagung, dan minyak zaitun. Jadi asam lemak tak jenuh ini adalah berbentuk cair dan bisa menurunkan kadar kolesterol LDR. Sedangkan jenis yang ketiga adalah trans fat, lemak mutasi yang dicairkan dengan menambahkan hidrogen pada lemak nabati. Lemak jenis ini juga berbahaya bagi tubuh karena dapat menurunkan kadar kolesterol baik HDL dan dapat meningkatkan kadar kolesterol LDR. Sumbernya biskuit, makanan beku, makanan olahan, makanan gorengan, popcorn, dan margarin. Jadi trans fat ini adalah makanan lemak yang cair kemudian berubah menjadi padat dan bisa meningkatkan kadar kolesterol LDR. Nah, rekomendasi asupan lemak. Kita akan mendapatkan asupan lemak yang cukup jika dalam satu hari mengkonsumsi daging sapi atau daging ayam, telur, kacang-kacangan 2 kali sehari, plus 1 gelas susu dan makanan yang dimasak dengan minyak nabati.
Hindari makanan cepat saji dengan kadar lemak tinggi, seperti mie instan, hamburger, dan pizza. Kebutuhan asupan omega 3 sehari-hari dapat dipenuhi dengan mengkonsumsi sepotong ikan salmon yang dipanggang, kemudian 1 porsi sayur-sayuran dicampur dengan minyak zaitun dari 1 sendok makan kacang-kacangan. Kemudian kalau kita mengkonsumsi lemak terlalu berlebihan, juga ada efeknya, yaitu bisa menyebabkan obesitas. Karena lemak adalah nutrisi penting untuk tubuh. Namun, 1 gram lemak mengandung banyak kalori, sehingga mengkonsumsinya terlalu banyak dapat menyebabkan obesitas. Dan kedua juga bisa menyebabkan penyakit kardiovaskular, ya, penyakit jantung. Lemak berlebihan bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah, sehingga darah tidak dapat bergerak dengan lancarnya. Nah, bagaimanakah kita memasak makanan rendah lemak? Ada 3 di sini saya bisa mengajukan kepada teman. Yang pertama adalah hindari menggoreng makanan. Kalaupun terpaksa, letakkan makanan yang sudah digoreng di atas tisu untuk menyerap minyak yang berlebihan. Kemudian makanan tinggi lemak seperti daging sebaiknya dikukus. Temperatur yang tinggi saat mengukus akan menyebabkan lemak larut dan lepas, sehingga kadar lemak pada daging akan berkurang. Saat mengkonsumsi daging ayam dan daging bebek, buang kulitnya terlebih dahulu. Untuk daging sapi, hindari memakan bagian yang berlemak. Kemudian ikan sebaiknya dipanggang. Saat memasak ikan, gunakan aluminium foil untuk membungkus dan meletakkan di atas panggangan atau di dalam oven untuk memasaknya tanpa minyak goreng. Jadi kita menggunakan aluminium foil untuk menghindari gosong-gosong dari api bakar tersebut. Kemudian kalau kita berbicara dengan kolesterol, berbicara dengan lemak pasti berhubungan dengan kolesterol. Kolesterol merupakan salah satu jenis lemak yang membentuk tubuh dan paling banyak ditemukan pada otak dan saraf. Kolesterol terbuat dari membran sel dan merupakan bahan utama dalam produksi hormon seperti hormon seksual, vitamin D, asam empedu, dan lain-lain. Kolesterol terbagi atas 2, yaitu HDL, High Density Lipoprotein. Kemudian ada juga LDL, Low Density Lipoprotein. HDL adalah protein yang baik yang mencegah kolesterol menempel pada dinding pembuluh darah. Jadi HDL adalah yang baik. Kemudian LDL adalah yang jahat, yang mengakumulasi lemak pada dinding pembuluh darah. Jadi pada tubuh kita HDL biasanya adalah 20-30% saja, kemudian LDL adalah 70-80%. Mengapa demikian? Karena pola hidup teman-teman seperti saya juga adalah pola hidup yang gaya hidup salah, makanya kolesterol akan menumpuk dalam tubuh kita. Ini saya ada menyajikan beberapa contoh makanan yang kadar kolesterolnya dalam 100 gram makanan. Kemudian saya akan bacakan ikan sauri, ikan sarden, ikan kod, ikan salmon, ikan sering, ikan haring, filet daging sapi itu ada 50 mg sampai 69 mg dalam 100 gram, mengandung 50 sampai 69 mg kolesterolnya. Kemudian ikan sebelah, ceker ayam, gurita, daging bebek, kepiting ada sampai 100 mg. Kemudian belut, udang, donat, keju, lemak daging sampai 200 mg dalam 100 gram makanannya. Kemudian sotong, cumi, hati sapi, mentega sampai 300 mg per 100 gram makanannya. Kemudian telur ikan salmon kuning ada mengandung 500 miligram kolesterol dalam 100 gram makanannya. Jadi teman-teman bisa mengkaji berapa banyak kolesterol yang kita makan. Rekomendasi asupan kolesterol. Tubuh memproduksi lebih dari 1 gram kolesterol per hari. Mengkonsumsi banyak makanan dengan kadar lemak jenuh dan trans fat yang tinggi dapat meningkatkan kadar kolesterol pada darah. Orang dewasa yang sehat disarankan untuk mengkonsumsi kurang dari 300 mg kolesterol per hari. Sementara orang yang mengidap penyakit dislipidemia sebaiknya mengkonsumsi kurang dari 200 mg per hari. Apa sih penyakit dislipidemia? Adalah kondisi ketika kadar kolesterol triglisida dan lain-lain pada darah mengalami peningkatan di atas angka normal. Itulah penyakit dislipidemia.
yang bisa menyebabkan risiko penyakit arteriosklerosis, kemudian bisa penyakit stroke. Jadi kita juga tahu bahwasanya asupan kolesterol kita harus kita jaga dengan baik-baik. Seberapa banyak kadar trans fat dalam makanan olahan, junk food? Ya, jadi gaya hidup saat sekarang adalah junk food adalah makanan cepat saji, makanan sangat enak. Trans fat adalah makanan mutasi yang dipadatkan dengan menambahkan hidrogen pada lemak nabati cair. Jadi cair menjadi padat. Kemudian trans fat dapat membuat makanan menjadi renyah dan gurih. Biasa terdapat pada junk food. Sayangnya, trans fat menghasilkan banyak serpihan lemak yang terakumulasi pada pembuluh darah, sehingga terjadi penyempitan yang bisa mengakibatkan penyumbatan pembuluh darah, penyakit jantung, bahkan ke stroke. Jadi makanan enak, makanan gurih belum tentu sehat. Ya, jadi mengandung banyak trans fat. 100 gram makanan itu ada kadar trans fat yang tinggi. Contoh yang di sini, ayam goreng mempunyai 0,2% kadar trans fatnya. Kemudian popcorn ada 11% kadar trans fatnya. Jadi kita harus pandai-pandai memilih makanan yang harus kita makan. Dan omega 3, salmon omega 3, asam lemak tak jenuh. Itu sangat berhubungan dengan kecerdasan pada bayi. Belakangan beberapa riset membuktikan bahwa ibu hamil yang mengkonsumsi asam lemak omega 3 akan melahirkan bayi yang pintar. Salah satunya yang dilansir American Journal of Pediatrics, sebuah penelitian di Norwegia yang melibatkan 341 wanita yang sedang mengandung 17 minggu sampai 19 minggu. Mereka dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah wanita, kelompok pertama diberikan minyak ikan kod yang mengandung asam lemak omega 3. Kemudian wanita yang di grup kedua diberikan minyak jagung untuk dikonsumsi hingga 3 bulan setelah melahirkan. Studi lanjutan 4 tahun kemudian membuktikan bahwa anak yang lahir dari ibu yang mengkonsumsi minyak ikan kod memiliki kecerdasan yang lebih tinggi dari anak dari ibu yang mengkonsumsi minyak jagung. Jadi oleh karena itu kita ingin menyediakan generasi penerus kita konsumsilah omega 3 untuk anak-anak kita. Dan kita orang dewasa juga perlu mengkonsumsi omega 3 supaya kita tidak cepat pikun. Karena omega 3 bisa membantu menyehatkan DHA kita. Nah, kalau kita mengkonsumsi lemak yang terlalu banyak dalam tubuh, bagaimanakah kita menghancurkannya atau melarikannya? Jadi kita perlu sebuah suplemen yaitu Nutrilite Salmon Omega 3 Complex. Mengandung vitamin E alami untuk menjaga kualitas omega 3 karena minyak salmon ini adalah dari minyak ikan. Jadi perlu ada kandungan vitamin E antioksidan untuk menjaga kualitas dari salmon dari omega 3 ini. Satu soft gel sama dengan satu potong ikan soft gel, ikan salmon, Campuran unik Nutrilite Salmon Omega 3 ini adalah campuran unik dari 3 ikan ya, ikan salmon, makarel, anchovy dan tuna. Ada 4 kategori 4 ikannya. Mengandung 180 mg EPA dan 120 mg DHA. Kemudian salmon ini adalah dari laut yang memenuhi kualitas yang sangat-sangat bagus ya karena memiliki standar yang bebas dari kontaminasi udara luar. Kemudian salmon dipanen dari perikanan Norwegia di peternakan ikan yang terjaga kealamiannya. Ikan makarel, anchovy, dan tuna dari arus Humboldt di Peru memberikan konsentrasi tinggi EPA dan DHA. Yang kedua adalah Green Trim. Green Trim itu adalah sebuah suplemen untuk khususnya mengikis lemak pada perut, lemak visceral. Jadi biasanya lemak di tubuh kita ya bagian-bagian lain sangat mudah untuk dilarutkan, sangat mudah dihancurkan. Tapi di bagian perut, visceral ini sangat sulit sekali. Maka Nutrilite mengembangkan sebuah produk yang sangat luar biasa, yaitu Green Trim, mengandung EGCG dari ekstrak teh hijau dengan teknologi Green Select.
pistosom, sehingga lebih mudah proses penyerapannya. Mengandung ficosantin dan alga coklat, ya, mampu mendukung metabolisme lemak di sekitar perut dan pinggang. Jadi kalau kita ingin tubuh kita, khususnya di bagian perut kita, langsing, kita perlu suplemen Nutrilite Green Trim dan dibarengi dengan olahraga. Dan yang terakhir adalah untuk memecahkan lemak pada tubuh kita, kita juga mempunyai Nutrilite Lecithin E, khususnya adalah untuk di hati. Mengandung vitamin E dari minyak nabati dan lecithin dari minyak kedelai. Kemudian disarankan satu hari kita konsumsi 3 kali sehari sesudah makan, dikunyah-kunyah. Vitamin E adalah suatu antioksidan alami yang berfungsi untuk melindungi sel. Lecithin adalah zat pengemulsi lemak alami dalam tubuh. Lecithin E adalah untuk mencegah fatty liver, ya, hati berlemak. Jadi ini adalah sharing saya tentang lemak. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa dalam kesempatan. Bye-bye. Terima kasih.